Nyasar Maya Estianty dan Irwan Musri, suami yang selama ini diam-diam dihormati Dul. Kalau istrimu bicara soal masa lalu, saya akan buka semuanya, katanya. Tegas, penuh bara. Dunia maya pun meledak, tapi bukan netizen yang paling gaduh, melainkan hati seorang Dul. Di balik unggahan puisi dan senyumnya yang tenang, Dul menyimpan badai. Ia menyaksikan kedua orang tuanya kembali saling menyakiti di depan publik. Dulu ia menjembatani, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, ini ancaman. Ini tentang sosok yang selama ini menjadi pelindung ibunya, Irwan Musri, yang ikut terseret. Dan untuk pertama kalinya, Dul berdiri. Bukan sebagai anak Ahmad Dhani, tapi sebagai saksi kebenaran. Tak ada klarifikasi, tak ada sindiran, hanya diam. Tapi diam itu adalah doa. Dalam kesendiriannya, Dul menulis surat bukan untuk dunia tapi untuk Tuhan. Ya Allah, kuatkan aku untuk tak membenci dan jadikan aku jalan untuk damai. Sebuah doa yang lahir dari luka masa kecil yang masih membekas. Suara tangis Maya di balik pintu, raut dingin Dhani mengemasi barang. Ia tahu, cinta bisa patah, tapi dari patah itu lahirlah ketegaran. Diam-diam, Dul bertemu dengan tim hukum, bukan untuk menggugat, tapi untuk meluruskan. Fakta-fakta yang ia tahu tak sejalan dengan narasi sang ayah. Ia mulai melindungi ibunya. Bukan dengan marah, tapi dengan keberanian sunyi. Karena bagi Dul, keberanian sejati bukan saat melawan dunia, tapi saat menatap orang yang paling tercintai dan berkata, maaf, tapi aku tak bisa membenarkan yang salah. Dan di balik layar, El Rumi pun bergerak. Mewakili adik dan kakaknya, El datang ke ayah mereka dan berkata lirik, apapun yang ayah bilang, kami akan buktikan satu persatu. Tapi jangan bawa Irwan, dia penjaga bunda saat ayah sibuk dengan dunia ayah sendiri. Sebuah pengakuan yang mengguncang Ahmad Dhani, raja narasi yang kini kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Narasi pun mulai ditulis ulang, bukan oleh media, tapi oleh anak-anaknya sendiri. Dan perlahan, publik bergeser, dari membela menjadi netral. Lalu diam-diam mulai memihak Maya, karena mata publik bisa melihat siapa yang bicara banyak tapi penuh dendam, dan siapa yang diam tapi membawa damai. Dalam diamnya, Maya tetap melangkah anggun. Tak satu pun kata dibalasnya. Namun di sebuah acara amal, tatapan matanya berkata lebih dari 1000 kata. Dan saat ia bertanya lembut pada putranya, kamu sehat? Butuh apa-apa enggak? Dul hanya menjawab pelan, aku cuma ingin bunda enggak perlu takut lagi. Kalimat sederhana, tapi penuh cahaya. Sebuah harapan bahwa di tengah bisingnya ego dan sejarah yang belum tuntas, cinta sejati masih hidup. Dan meski konflik ini belum usai, kita telah belajar bahwa kebenaran tak bisa dibungkam oleh nama besar. Bahwa anak yang lahir dari luka bisa menjadi cahaya jika ia memilih untuk menyembuhkan, bukan membalas. Inilah cerita tentang Dul Jailani, sang jembatan yang nyaris patah, tapi memilih menjadi jalan bagi damai. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Besti Rumpi. Mulan Jamila menangis dan berucap seperti nemu suami yang berbeda. Kayak nemuin suami yang beda gitu. Siapa yang gak mau? Apakah ini bukti kalau Mulan Jamila sangat mencintai Ahmad Dhani? Bagaimana menurut kalian? Itu juga ada buktinya. Gak ada buktinya itu. Jejak digital banyak ya. Ternyata Dhani ini selain dia suka beli lagu orang atau plagiarism atau walaupun dengan izin, ternyata dia licik ya. Ada satu lagu yang bunda bikin terus diminta sama Tante Krisdayanti. Waktu itu Tante Krisdayanti mau nikah sama Om Raul. Jadi lagunya ditaruh di CD, dibuat souvenir pernikahannya Om Raul sama Tante Kade. Bunda bilang sama Tante Kade, kalau nanti suatu saat lagu ini pas aku nikah adalah sebenarnya buat lagu untuk suamiku, my future husband gitu, bukan buat lu ya, Kade gitu. Tapi ini gue kasih buat lu lah hadiah gitu. Coba. Gimana ya? Sayangku. Dari kemarin video-videonya Ahmad Dhani itu lewat di FYP gue, dan gue bisa bilang kalau misalnya Ahmad Dhani itu adalah musisi yang gak punya haters. Kalian tahu videonya yang ini, itu semua tuh make sense, tau gak sih? Semua omongan dia itu masuk akal. Gue juga gak setuju ya, ada anak yang masih kecil gitu kan, dia minor, terus habis itu dia gak tahu apa-apa, apa yang terjadi terhadap orang tuanya dulu. Dia dikata-katain anak pelakor, anak gundik lah, segala macam. Itu gak masuk akal, please. Kayak kesalahan orang tua, ya udah biarin aja gitu loh. Itu kan harusnya yang dikata-katain adalah orang tuanya. Bisa nggak sih in this 2025 kita tuh biasa aja terhadap orang-orang yang selingkuh dari istri ataupun suaminya gitu ya. Terus abis itu juga kalau misalnya ada pelakor, ya udah biarin aja, biasain aja gitu loh. Kayak emang hidup kalian lebih baik daripada pelakor itu? Enggak kan?
Gue seneng banget sih banyak netizen yang berkomentar gitu ya kalau misalnya Ahmad Dhani ini gentle loh, dia tuh lagi membela keluarganya, lagi membela anaknya gitu kan ya, which is gue setuju banget. Emang seharusnya kepala keluarga tuh seperti itu gitu ya, membela istrinya, membela anaknya, terus abis itu juga jangan sampai selingkuh. Kalaupun ada yang selingkuh ya udah lupain aja gitu kan ya, kita semua juga tidak suci kok, move on aja netizen, move on. Gila badas banget sih Ahmad Dhani sekarang, gila, gue dukung abis gitu ya. Emang dia tuh nggak pernah salah, yang salah itu adalah netizen gitu ya. Apapun yang sudah terjadi gitu kan, kita nggak tahu di belakang layar itu seperti apa. Go, maju terus Ahmad Dhani. Satu hal yang bisa gue pelajarin dari kasus ini adalah ketika lo bertemu dengan orang yang nggak pernah mau salah, ya udah biarin aja mereka terus ngomong dan berucap gitu ya. Karena siapapun yang mendengar itu akan paham kalau misalnya itu semua nggak masuk akal. Itu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Ahmad Dhani akhirnya buka suara terkait viralnya omongan Bimo yang menyatakan musisi Indonesia tidak ada yang legend. Tapi menurut Bimo nggak ada legenda di Indonesia. Nggak ada. Nggak ada kata Bimo. Kapan dia ngomongnya? Ada, viral banget. Berarti dia disatu-satuin sama lagu-lagu gua yang mirip, bukan mirip, lagu-lagu gua yang liriknya gua, lagunya lagu barat. Jadi seolah-olah Bimo memvalidasi. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmennya yaitu tentang Ahmad Dhani lagi guys ya. Berujung minta maaf, Ahmad Dhani tertunduk, bukti jejak digital bermunculan guys ya. Waduh, bukti apa nih? Yuk langsung kita simak videonya guys dari Maya Estianty tentunya ya. Mau digosipin selingkuh sama kayak siapa? Sempet kan gue juga kena sama suami gue digosipin selingkuh dengan sambungan-sambungan video yang ngeber EGP. Kita sih memaafkan ya kan, tapi kalau mau kenal lagi ya lebih baik nggak usah daripada kita ketemu mukanya ada gitu Ahmad Dhani kini tertampar oleh perkataannya sendiri dan tertunduk malu setelah tahu jejak digital 2005 silam terkait bukti perselingkuhannya bersama Mulan Jameela. Musisi Ahmad Dhani kini tengah berkonflik dengan mantan istrinya Maya Estianty. Konflik itu bermula saat Ahmad Dhani mengunggah video kompilasi gibah Maya Estianty. Tak hanya itu, ia juga mengorek aib Maya Estianty saat hadir di podcast Denny Sumargo. Di podcast itu, Denny membantah perselingkuhan dengan Mulan hingga meminta Maya untuk berhenti bergibah. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung ramai memprotes Denny Sumargo. Hal itu karena Denny Sumargo dituding kasih panggung ke Ahmad Dhani untuk mengorek aib Maya Estianty. Bahkan sang musisi tersebut seolah geram hingga sebut akan mengeluarkan satu persatu bukti yang menyeret mantan istrinya, Maya Estianty, punya hubungan dengan seorang laki-laki lain. Lantas, seperti apa tanggapan anak-anak dari pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianty? Nah, ini dari tanggapan Dul ya. Pertama-tama itu bukan urusanku ya, itu urusan kedua orang tuaku. Nah, ini dari Al. Bukan hakku langsung menjaga-jaga saja. Ahmad Dhani juga menyangkal jika dirinya dan Maya berpisah disebabkan adanya perselingkuhan dengan Mulan Jameela. Padahal banyak bukti jejak digital yang telah menyoroti terkait dirinya meninggalkan Maya Estianty demi Mulan Jameela. Banyak bukti jejak digital 2005 kini bermunculan, bahkan Mulan Jameela mengakui terkait perselingkuhannya dengan Ahmad Dhani dan merebutnya dari Maya Estianty. Bahkan Mulan juga sempat ingin mengembalikan Ahmad Dhani ke Maya Estianty. Namun bagi Maya itu semua sudah tidak berarti lagi dalam hidupnya. Nyarisnya lagi, Ahmad Dhani bahkan tega meninggalkan Maya istrinya dan mengusirnya tanpa membawa bekal apapun. Mulai dikeluarkan dari rumah, harta benda diambil, dipisahkan dari anak-anaknya, dan diusir tanpa membawa apapun. Kendati demikian, dengan hatinya yang tulus dan memaafkan keduanya, Maya merelakan suaminya itu untuk Mulan yang telah jelas-jelas mengkhianati dirinya. Waduh guys ya. Itu dia guys, terkait permintaan maaf dari Ahmad Dhani ya, yang tertunduk, bukti jejak digital bermunculan guys ya. Nah, ini kita lagi terkait ini ya, yang katanya Dhani ini banyak lagu-lagunya mirip dengan lagu-lagu barat ya. Nah, ada yang bilang itu kan beli lisensi, berarti kan kalau gitu ya aku juga bisa kali ya beli lisensi terus merubah liriknya gitu kan mungkin. Nah, ini kita dibilang plagiat Ahmad Dhani
Langsung pembelaannya The Beatles, Bee Gees, dan Queen, Dewa 19 sama-sama keren. Asik. Apa nih maksudnya? Karena literasi daripada orang Indonesia nggak terlalu banyak yang didengar gitu ya. Misalnya mereka hanya dengar 1000 lagu gitu. Mereka tidak mendengar 10.000 lagu. Mereka kalau sudah mendengar 10.000 lagu, ya semua hampir mirip-mirip. Banyak lagu barat yang mirip-mirip itu banyak. Bahkan Queen pun sengaja mirip Beatles juga banyak. Plagiat itu gampang. Plagiarisme itu gampang ya, banyak musisi yang terkenal juga atau enggak juga gitu. Tidak ada musisi di dunia atau di Indonesia ini yang terkenal gara-gara plagiat, itu enggak ada. Semua musisi Indonesia yang kita sebut namanya yang terkenal itu ya besar ya karena karyanya yang bukan plagiat. Faktanya seperti itu. Run to me whenever chordnya sama. Wah, suaranya. Nadanya juga mirip-mirip. Terus habis itu Queen, jealousy, look at me now, jealousy. Karena ngefan. Terus Dewa juga ngefan. Kamu seperti hantu. Ya kita sama-sama keren gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oh, berarti mengakui dong ya. Jadi Beatles, Bee Gees, Queen, Dewa sama-sama keren kita. Oke, nggak apa-apa. Oke, gimana menurut kalian guys? Nah, ini ada beberapa ya pro kontra netizen bongkar banyak lagu Ahmad Dhani yang mirip 90% dengan lagu internasional dibongkar para netizen. Musiknya, kenapa Dhani tidak menuntut ya? Waduh. Nah, ini lagu yang bersama dengan Agnes Mo ya, Cinta Mati pertama. Nah, ini kita lihat sama yang aku skip karena ada copyright ya. Nah, ini lagu ini 2003 ya, Cinta Mati ya, dulu waktu album pertamanya Agnes Mo ya. Nah, ini 984 guys. Kira-kira sama nggak ya chordnya? Sama guys nadanya dari Twilight, Solitude, Cassiopeia. Ya. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi nih lagunya. Nah, ini ada beberapa ya lagunya Ahmad Dhani ya, kira-kira plagiat gak menurut kalian ya. Ini lagu pertama, Perempuan Paling Cantik dari Negeriku. Nah, ini sama nggak dengan Chris Norman, Follow Me? Oh ya, mirip guys chordsnya. Nah, ini ada apa lagi nih, Cinta Mati yang tadi ya. Ini Cinta Mati 2. Nah, kita lihat Cinta Mati 2 ada mirip sama siapa nih? Nah, ini kita lihat. Oh, mirip lagunya Sergio Mendes guys ya. Nah, ini ada lagi Cinta Mati 3 nih. The Michael English ya, wah mirip bener guys ya. Cuma musiknya agak dirubah. Lagu Indonesia Bangkit. Baby We Rock You. Duh, kok mirip semua. Ini kosong ya. Nah, kira-kira bener nggak yang tadi guys nih? Lagu kosong dengan Jealous ya, Jealous di Queen. Agak mirip ya guys ya. Nah, ini Arjuna nih. Chordnya mirip guys. Ini Munajat Cinta. Oh iya, mirip guys. Aku mengerti perasaan mama, tapi tolong beri saya waktu. Kita tengok Malaysia. Nah, itu dia guys beberapa terkait lagunya. Kira-kira ada yang mirip nggak? Atau hanya ya terinspirasi? Apakah ini termasuk plagiat atau bukan? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you.
guys.